Anggota-anggota Gen Binidayaan tuh sangat kooperatif, dapat diajak kerjasama dengan baik ketika kita berikan arahan, ketika kita berkegiatan tuh semuanya dia kooperatif. Jadi tidak sulit untuk mengajak berkegiatan. Itu sih yang poin yang sangat saya hargai dari anggota-anggota yang tersayang. 4 bulanan mungkin perjalanannya, kegiatannya itu yang udah jalan ada Gen B Go to School, kemudian Gen B Volunteer yang tadi sempat saya singgung, ada juga kegiatan dari Departemen Pendidikan itu tadi kayak sosialisasi CBPR dan KRIS, terus kegiatan yang udah jalan juga dari Departemen Pengabdian Masyarakat itu ada Gen B Jalan Santai. Jadi kita melaksanakan kegiatan jalan santai bersama masyarakat sekitar gitu. Terus ada bersih-bersih pantai atau Gestari, Gen B Lingkungan Lestari itu kegiatan dari program kerja lingkungan hidup. Terus sekarang ini program kerja dari Departemen Publikasi, Gen B Podcast. Tolong para Gen Bers dipantengin terus ini di akun Instagram ataupun di YouTube-nya kita. Karena saya punya prinsip gini. Saya punya moto hidup itu adalah do it 1% or not doing it all. Jadi melakukannya secara maksimal atau sebaiknya tidak usah melakukannya dari awal. Poin-poin yang harus ditanamkan sama masyarakat, sama Gen Bias juga harus ditanamkan untuk menjaga uang agar kondisi uangnya kita tetap baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen B, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Selamat datang di Gencast Gen B Podcast. Podcast yang akan membahas informasi-informasi mengenai Gen B atau generasi baru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Woode Atira Salsabila yang akan memandu podcast kita kali ini. Podcast ini merupakan podcast perdana kita loh. Jadi untuk episode perdana kali ini kami mengundang narasumber yang istimewa tentunya. Jadi narasumber kita yang istimewa itu adalah Ketua Umum Komisariat Gen B Unidayan. Perkenalkan diri dulu dong Kak. Halo Gen Biers, perkenalkan nama saya Hamdur Rizal Saputra selaku Ketua Gen B Unidayan periode 2024-2025. Saya mahasiswa aktif di program studi Ilmu Hukum Universitas Dayan Iksanuddin. Oke, baik. Halo Hamdu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami kali ini ya. Sama-sama. Oke, saya akan sedikit bertanya-tanya nih Kak mengenai organisasi Gen B. Jadi apa saja sih program utama yang ada di organisasi Gen B ini? Mungkin bisa di-sharing sedikit Kak. Oke, jadi untuk program kerja kita ya, kita di Gen B Unidayan itu punya beberapa program kerja unggulan, program kerja komisariat. Seperti salah satunya adalah yang rutin kita laksanakan tiap minggu kan, itu ada Gen B Go to School atau Gen B melaksanakan sosialisasi tentang CBPR dan KRIS di sekolah-sekolah di daerah sekitar Bau-Bau dan Pulau Buton. Untuk program kerja yang lain selain Gen B Go to School itu ada namanya program kerja Gen B Volunteer. Itu tuh Gen B Volunteer itu kurang lebih hampir sama dengan kegiatan-kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat di kampus-kampus gitu. Dia itu kegiatan yang berfokus untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di daerah-daerah sekitar Kota Bau-Bau gitu. Gitu aja Kak. Ya, gitu sih. Dalam menjalankan program yang kita paparkan tadi nih Kak, pasti dalam suatu organisasi itu kan ada nih struktur-strukturnya. Mungkin Kakak bisa memberikan sedikit tentang ada apa aja sih dalam struktur-struktur yang ada dalam organisasi Gen B ini. Iya, jadi untuk di Gen B itu dia mungkin jumlah anggotanya dulu yang akan saya sampaikan, bahwa jumlah anggotanya itu dia 50 orang tuh semuanya, termasuk saya 50 orang. Terus di situ dibagi menjadi 5 departemen. Untuk terkait kepengurusannya, yang pertama ada saya sebagai ketua, kemudian ada Kakak Almi sebagai sekretaris, terus Kakak Umi sebagai bendahara, terus ada Departemen Pendidikan yang ketuanya itu Kakak Naswa, terus Departemen Lingkungan Hidup ketuanya itu Kakak Dwi, terus Departemen
apa ya? Oh ya, Departemen Kewirausahaan itu dia ketuanya Kakak Dinda. Terus ada Departemen Pengabdian kepada Masyarakat itu dia ketuanya ada Kakak Aan. Terus yang terakhir Departemen Pupsos. Ketuanya siapa? Kak Rodi. Iya, ketuanya Kakak Roni, Departemen Pupsos. Jadi setiap departemen itu mereka merancang dan menyiapkan program-program kerja departemennya masing-masing. Oke, baik Kak. Terima kasih ya untuk sudah sharing. Selanjutnya dari berbagai program kerja yang Kakak paparkan tadi, ada selama yang sudah dilaksanakan itu ada apa aja sih Kak? Iya, terkait program kerja yang dilaksanakan, kita belum cukup lama sih untuk kepengurusannya kita tahun ini ya. Betul. Itu belum lama, baru sekitar 4 bulanan mungkin perjalanannya, gitannya. Itu yang udah jalan ada Genbi Go to School, kemudian Genbi Volunteer yang tadi sempat saya singgung. Ada juga kegiatan dari Departemen Pendidikan itu tadi kayak sosialisasi CBPR dan KRIS. Terus kegiatan yang udah jalan juga dari Departemen Pengabdian Masyarakat itu ada Genbi Jalan Santai. Jadi kita melaksanakan kegiatan jalan santai bersama masyarakat sekitar gitu. Terus ada bersih-bersih pantai atau gestari, Genbi Lingkungan Lestari itu kegiatan dari program kerja lingkungan hidup. Terus ini sekarang ini program kerja dari Departemen Publikasi, Genbi Podcast. Tolong para Genbiers dipantengin terus ini di akun Instagram ataupun di YouTube-nya kita. Udah cukup banyak sih program kerja yang berjalan. Harapannya program-program kerja yang lain masih bisa berjalan tanpa ada hambatan. Amin. Semoga ya Kak. Amin. Oke, baik nih Kak. Kita kan sebagai ketua nih, ada gak sih kayak kendala-kendala dalam memimpin perjalanannya organisasi ini? Kalau terkait kendala dan tantangannya ya, mungkin karena ini adalah organisasi pertama tuh yang saya diberikan kepercayaan sama anggota-anggota untuk memimpin. Mungkin di awal adalah kendala atau tantangannya adalah bagaimana memanajemen anggota yang begitu banyak, 50 orang yang pasti datang dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga yang berbeda. Bagaimana kemudian saya mencoba belajar untuk menyatukan teman-teman semua ini agar dapat bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Itu salah satu tantangannya sih, bagaimana menemukan metode atau manajemen anggota yang pas itu di awal-awal ketika saya dipercayakan menjadi ketua Genbi Unidayan. Tapi saya bersyukur sih menjadi ketua Genbi Unidayan karena anggota-anggota Genbi Unidayan tuh sangat kooperatif, dapat diajak kerjasama dengan baik ketika kita berikan arahan, ketika kita berkegiatan tuh semuanya dia kooperatif. Jadi tidak sulit untuk mengajak berkegiatan. Itu sih yang poin yang sangat saya hargai dari anggota-anggota yang tersayang. Baik, jadi untuk anggota Genbi tersendiri ini merupakan anggota yang tidak menye-menye banget ya Kak. Jadi kayak lumayan gampang diatur. Jadi kayak tidak menyusahkan kita sebagai ketua untuk mengkoordinasi semuanya gitu. Termasuk hebat banget ya. Jadi anggota Genbi itu oke, baik ya. Untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana sih respon masyarakat terhadap program kerja yang Kakak sudah laksanakan atau yang sudah berjalan di organisasi Genbi ini? Harapannya sih masyarakat responnya terhadap program-program kerja kita dapat bermanfaat. Itu adalah tujuannya kita. Semoga program-program kerja yang kita sudah rencanakan atau yang sudah kita laksanakan itu dapat memiliki dampak yang positif kepada masyarakat, karena semoga kehadirannya kita itu bisa membantu masyarakat baik dari segi edukasi mungkin atau dari segi kerjasama bersama masyarakat. Semoga adanya Genbi ini bisa membantu masyarakat lah gitu. Oke, semoga ya Kak seperti itu. Amin. Oke, baik. Kakak nih sebagai ketua, pasti kan Kakak punya gaya kepemimpinan tersendiri kan? Dari ketua-ketua sebelumnya pasti punya gaya kepemimpinan yang identik sama Kakak. Jadi ada gak sih gaya kepemimpinannya Kakak? Kalau kayak kepemimpinan mungkin nanti bisa ditanya anggota yang lain, tapi kalau saya terbilang orang yang cukup santai, cukup chill, tidak terlalu yang kaku bagaimana, tidak mesti kayak ada senioritas atau apa. Saya cukup santai dalam berkegiatan. Yang penting anggota dapat tetap bekerja sama, dapat tetap berkoordinir, dapat tetap saling menghargai. Menurut saya itu sudah cukup sih. Yang penting kita tetap aktif dan semangat dalam berkegiatan aja itu. Itu aja poin utamanya gitu. Santai aja gitu.
Oke, baik. Untuk harapan kakak sebagai ketua nih, harapan dan rencana kakak ke depannya untuk organisasi Genbi ini apa sih? Harapan dan rencananya nih kak untuk ke depannya. Terkait harapan ya, harapannya itu semoga keberadaan kita Genbi dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian sebagai anggota Genbi juga semoga tergabung dalam Genbi itu bisa bermanfaat untuk dia, bisa bermanfaat untuk meningkatkan skillnya, bisa bermanfaat untuk pengalaman-pengalamannya untuk dapat berguna di masa depan nanti. Terus semoga adanya kita juga bisa bermanfaat tentunya untuk pihak Bank Indonesia yang sudah memberikan kita support melalui beasiswa. Untuk rencananya ya pastinya kita punya program-program kerja yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Program kerjanya itu dia kalau mau lihat terkait update program kerja kita itu nanti bisa dipantengin atau dicek di IG-nya kita, di IG-nya Genbi Unidayan atau di TikTok, YouTube dan juga Facebooknya kita, bisa juga dicek di situ itu kalau mau melihat program-program kerja kita gitu. Terus sejauh ini menyenangkan sih jadi anggota Genbi menurutku gitu. Oke, untuk selama kurang lebih 5 bulan ini ya kak, untuk kepengurusannya kakak, jadi ada gak sih hambatan-hambatan yang mungkin kakak nggak bisa atur itu hambatan kayak ya sudah kayak di pasrah aja gitu, ada gak sih kak? Kalau sampai di titik pasrah sih nggak pernah sih, cuman karena kan kita sebelum berkegiatan itu sudah ada planning tuh rencana bentuk kegiatan seperti apa, kemudian tanggal kegiatan apa, jadwal kegiatan kan sudah kita diskusikan bersama teman-teman, anggota secara umum, kemudian bersama pengurus-pengurus yang lain. Mungkin tantangannya itu adalah kayak dari cuaca kayak gitu, ketika sudah konsepin kegiatan di tanggal sekian, terus cuacanya tidak menentu, tiba-tiba kadang ada kegiatan yang mesti dibatalin kayak gitu. Itu sih tantangannya. Kalau untuk kayak dari anggota, partisipasi anggota atau yang lain, kalau saya menurutku sudah maksimal banget. Terima kasih banyak teman-teman. Nah kalau untuk cuaca tuh kak, ketika kita apalagi sekarang kan musimnya lagi hujan, kadang tidak menentu nih, lagi hujan kadang kita tidak tahu. Itu ketika ada suatu kegiatan atau suatu memang mungkin ada rapat kali ya, ketika ada terhambat oleh cuaca itu solusi lainnya apa sih kak buat kakak sendiri mungkin? Paling nggak, opsinya ada dua. Kalau memang itu adalah sesuatu yang betul-betul penting gitu, harus memang segera kita bahas. Kita bisa beralih tuh ke ke mekanisme rapat yang lain, kan sekarang udah di zaman digital tuh, jadi kita bisa melaksanakan rapat atau ini melalui via Zoom atau via aplikasi lainnya gitu, via online lah istilahnya. Oke, baik. Kakak kan sebagai ketua nih, perasaan kakak menjadi seorang ketua itu gimana sih? Bisa di-share mungkin kepada teman-teman? Kalau perasaannya ya senang, kemudian merasa tertantang yang pasti, karena biar bagaimana ini adalah pengalaman pertama menjadi ketua untuk organisasi yang sebesar Genbi dengan anggota yang banyak dengan latar-latar yang beda. Itu perasaannya senang, tapi senang dan bersemangat karena ini adalah tantangan yang harus bisa dieksekusi dengan baik gitu. Karena saya punya prinsip gini, saya punya moto hidup itu adalah do it 1% or not doing it all. Jadi melakukannya secara maksimal atau sebaiknya tidak usah melakukannya dari awal gitu. Keren banget ya motonya, wah hebat sih kak. Thank you. Alasan untuk moto ini ya, kayak pasti ada alasan tertentu kan. Pasti alasan tersendiri kenapa kakak mengambil moto ini dalam hidup kakak. Mungkin bisa di-sharing sedikit alasan kita mengambil moto tersebut kak. Mungkin karena saya cukup kompetitif. Jadi kalau melaksanakan sesuatu, kalau bukan istilahnya kita harus berusaha menjadi yang terbaik, walaupun mungkin nanti hasilnya mungkin bukan seperti yang kita inginkan, tapi menurutku setidaknya usahanya kita adalah untuk memaksimalkan segala sesuatu gitu sih, memaksimalkan segala kesempatan, memaksimalkan segala sesuatu yang kita laksanakan dengan niat yang maksimal gitu aja. Kalau untuk kakak nih, kan kakak sudah sebagai ketua kan, ada gak sih kayak program kerja yang seperti yang saya ketahui kan tentang ada di program kerja Bank Indonesia tuh seperti
CBPR mungkin atau Kris. Mungkin Oke. kakak bisa sharing sedikit di sini mengenai CBPR sama Kris itu bagaimana sih? Oke, CBPR dan Kris ya. Iya kak. Ya, boleh minta uangnya? Bisa minta tolong uangnya Kakak Roni di tasku, boleh dicek coba. Iya, jadi nanti saya kasih contoh tuh gimana CBPR yang baik. Terus gimana CBPR yang baik? Gimana cara cinta bangga paham rupiah? Oke, makasih. Oke, jadi untuk CBPR atau cinta bangga paham rupiah itu adalah sifat-sifat yang harus ditanamkan atau dimiliki sama masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Kali ini karena melihat isu di masyarakat yang lagi banyak tuh, Iya. karena peredaran uang palsu kan lagi marak nih. Iya, betul. Dan mungkin yang akan saya bahas lebih rinci di kesempatan kali ini adalah bagaimana cara mengenali uang rupiah yang asli dan palsu. Atira kan sudah pasti tahu ya sebagai anak Penting Genbi. banget ya kak, apalagi di era sekarang tuh. Jadi kita tuh harus mencintai rupiah. Bagaimana cara mencintai rupiah dengan 3M itu? Kalau anak Genbi pasti tahu. Iya. Mengenali, merawat, dan Menjaga. Iya betul. Bagaimana kita mencintai rupiah ya dengan mengenalinya dulu pertama dong. Kita mengenali rupiah ya dengan, kalau kita anak Genbi kan ada istilahnya itu 3D. Iya. Dilihat, diraba, dan terawang. Jadi untuk dilihat kan, nih jadi untuk para Genbiers nih yang ada di rumah sana, untuk yang dilihat itu adalah warnanya dulu. Yang kita bisa lihat secara kasat mata nih dengan mata telanjang itu warna uang. Setiap warna uang kan berbeda dengan nominal uang 10.000 dan 20.000 kan warnanya berbeda. Itu adalah ciri-ciri umum yang bisa kita perhatikan dari warna. Kemudian gambar pahlawan ini itu adalah hal-hal yang terlihat jelas oleh mata kita. Itu untuk poin melihat, poin dilihat. Selanjutnya poin kedua adalah poin diraba. Jadi setelah kita melihat uang, kemudian kita dapat mengenali uang dengan mekanisme atau metode diraba. Artinya yang perlu dirabanya adalah beberapa spot atau beberapa tempat di uang itu ada beberapa bagian yang dia teksturnya berbeda dengan kertas lain atau dengan bagian lain di beberapa bagian, seperti di bagian nominal itu dia berbeda teksturnya dengan di bagian uang lainnya. Di nominalnya itu dia cenderung kasar. Kemudian untuk part yang bisa diraba lagi adalah, atau bagian yang bisa diraba lagi adalah bagian sini, garis-garis di samping ini adalah garis untuk teman-teman yang tunanetra untuk dapat mengenali uang, dapat mengenali nominal uang melalui garis-garis ini. Garis-garis ini ketika diraba dia akan timbul gitu. Jadi kita gampang ya kalau Gampang untuk saudara-saudara kita yang tunanetra dengan meraba di sini dapat mengetahui nominal uang Iya, rupiahnya. betul Jadi sekali. mereka tidak akan tidak tahu, pasti akan tahu gitu. Iya, Kalau dapat mereka mengenalinya lah. belajar, pahami ya. Jadi setelah tadi dilihat warnanya, kemudian dilihat pahlawannya, diraba bagian-bagian tertentu yang kasar, kemudian yang ketiga apa Tira? Diterawang, betul sekali. Jadi kita dapat menerawang uang untuk mengecek keasliannya. Iya, Itu nanti bisa dilihat di bagian sini itu ada watermark atau tanda air. Iya. Itu nanti akan muncul gambar pahlawan di bagian sini, bagian putih ini akan muncul gambar pahlawan apabila itu merupakan uang asli gitu. Ketika diterawang. Itu untuk poin mengenali. Jadi dilihat, diraba, dan diterawang. Mudah-mudahan Genbiers bisa menyimak. Selanjutnya adalah untuk Menjaga guys. merawat. Merawat dulu. Oke. Sorry guys, untuk dilihat, diraba, diterawang kan tadi sudah. Itu untuk mengenali. Selanjutnya adalah mengenali, merawat, dan menjaga. Merawat adalah bagaimana cara kita merawat uang agar uang itu tetap dalam kondisi yang baik. Istilahnya tetap dalam kondisi uang layak edar. Itu dia ada 5 jargon atau 5 poin yang harus ditanamkan sama teman-teman Genbiers nih. Yang pertama adalah jangan dilipat, kemudian jangan dicoret, jangan dibasahi, terus jangan di staples, terakhir jangan di remas gitu. Jadi itu adalah
poin-poin yang harus ditanamkan sama masyarakat, sama Genbiers juga harus ditanamkan untuk menjaga uang agar kondisi uangnya kita tetap baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya gitu. betul sekali. Terus untuk selanjutnya adalah poin menjaga. Caranya adalah kita dengan menjaga uang rupiah itu dari peredaran uang palsu. Ketika kita bisa mengenali uang rupiah dengan baik, kemudian kita bisa kita bisa merawat uang rupiah itu agar tetap dalam kondisi yang baik, kita dapat menjaga uang rupiah itu dari peredaran uang palsu gitu. Oke, mungkin saja Kak. Selanjutnya mungkin ke Chris ya Kak. Oh, Kris. Jadi Kris itu adalah teman-teman adalah untuk para Genbiers, Kris adalah sebuah media ya atau alat gitu untuk melakukan transaksi secara digital gitu. Jadi memudahkan kita ya. memudahkan gitu. Apalagi di era sekarang kan Kris itu hampir di mana-mana, hampir di setiap orang mungkin sudah ada ya. Dia juga sangat praktis, sangat simpel, aman pula. aman. Kita tidak perlu lagi membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, atau ketika kita berbelanja tidak perlu lagi kita menunggu kembalian, tinggal kita scan di barcode dari barcode atau merchant toko tersebut, kemudian kita masukkan nominalnya, terus kita melakukan transaksi. Sesederhana itu sih penggunaan Kris, sangat gampang dan yang pasti sangat aman. Ya betul sekali. Apalagi Kris ini tanpa potongan ya Kak? Iya, Kris itu dia untuk transaksi di bawah 500.000 dia tanpa potongan sama sekali gitu. Oke, untuk pembahasan CBPR dan Kris ini sangat menarik ya teman-teman. Apalagi di era modern sekarang nih, pasti sangat bermanfaat untuk kita mengenali uang rupiah dengan cara 3D, terus merawat rupiah dengan cara 5J, terus dengan metode pembayaran Kris ini, teman-teman pasti sangat terbantu dong. Apalagi di era modern, apa-apa harus pakai bawa HP. Jadi untuk HP sekarang itu sudah bisa jadi apa aja gitu, bisa jadi dompet, bisa jadi tempat yang sangat memudahkan kita lah dalam beraktivitas. Jadi untuk pembahasan kita hari ini cukup menarik dan sangat menambah wawasan kita ya tentunya teman-teman. Jadi untuk podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini saja ya pembahasannya. Terima kasih untuk narasumber kita Kak Hamdu yang sudah memberikan informasi-informasi mengenai Genbi dan program-program kerja apa aja yang ada di organisasi Genbi. Oke, untuk informasi selanjutnya teman-teman harus pantau Instagram kami Genbi Nudayan, TikTok Genbi TikTok, Facebook dan YouTube. See you guys. Bye bye. Stay tuned. Bye.